Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari kita panjatkan rasa syukur dan puji kepadanya yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang nilai luhur dalam ajaran Islam, yaitu kesabaran. Kesabaran sebuah sifat mulia yang menjadi tuntutan dalam mengarungi lika-liku kehidupan. Kesabaran bukanlah hanya sekedar menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga kesabaran memainkan peran penting dalam perjalanan hidup kita. Namun, juga sebuah kekuatan yang penuh dari hati yang teguh dalam iman kepada Allah serta selalu menjaga hati yang tetap tenang dan berserah diri kepada Allah dalam setiap ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Setiap manusia pasti akan mengalami cobaan. Pasti akan diuji baik dari ujian yang kecil maupun yang besar. Cobaan-cobaan ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran kita semua. Meskipun sulit, kita perlu ingat bahwa Allah tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan hambanya. Beberapa kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam memberikan inspirasi tentang kesabaran tentang menghadapi cobaan. Nabi Ayub adalah seorang hamba yang saleh dan bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Namun, kehidupan Nabi Ayub tidak selalu berjalan mulus. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan yang sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik, berparas rupawan, dan seorang istri yang setia. Beliau juga memiliki bermacam-macam binatang ternak dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, dan tidak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayub, beliau tidak lupa untuk rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama, rajin menyantuni anak yatim, serta memberi makan orang miskin. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat yang berlimpah yang diberikan kepada beliau. Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Allah menguji kesabaran dan imannya dengan mengizinkan setan menguji Nabi Ayub sehingga beliau mengalami berbagai musibah sekaligus. Kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, dan kesehatannya. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Walaupun ditimpa dengan berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya, hilang seluruh harta benda, penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub alaihissalam justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran dan tetap bersyukur kepada Allah. Nabi Ayub tetap teguh dalam kesabarannya, meskipun keadaan yang sulit. Beliau tidak mengeluh, melainkan terus berserah diri kepada Allah. Dalam penderitaannya, Nabi Ayub tetap taat beribadah dan mengingat nama Allah. Dia berkata, "Sesungguhnya siksaan ini adalah pedih, dan sesungguhnya itu adalah ujian yang sangat besar." Quran Surat Sad ayat 41.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kesabaran dan keimanan Nabi Ayub. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Nabi Ayub memohon pertolongan kepadanya. Dan akhirnya Allah mengembalikan kesehatannya dan memberinya 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Nabi Ayub diberkahi dengan kesehatan, kekayaan, dan keluarga yang lebih besar dari sebelumnya. Kisah Nabi Ayub memberikan beberapa pelajaran berharga. Kita dapat belajar tentang ketabahan dan kepercayaan kepada Allah. Yang pertama, kesabaran dan keimanan yang teguh dapat membantu seseorang melewati cobaan hidup. 2. Meskipun kita tidak dapat menghindari cobaan, kita dapat mengubah cara kita merespon dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Terakhir, Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pemurah, dan Beliau selalu memberikan balasan terbaik kepada hamba-hambanya yang sabar. Dari kisah ini mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan tetap percaya pada Allah dengan setiap cobaan hidup. Allah berjanji bahwa setiap ujian yang diberikan memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Sebagai hamba Allah, kita perlu memahami bahwa ujian tersebut adalah bentuk pengujian iman dan keteguhan hati. Kesabaran membantu kita konsisten menjalankan kewajiban agama, seperti sholat, puasa, dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ada pintu masuknya. Dan pintu masuknya agama Islam adalah kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bagaimana cara kita menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Kesabaran bisa diterapkan dalam sholat, puasa, dan amalan lainnya. Yang mana itu adalah bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah. Dari sholat, kita dapat bersabar dalam menjaga khusyuk dan konsentrasi dalam setiap gerakan sholat. Tidak terburu-buru dan berusaha untuk memperpanjang waktu dalam ibadah. Dari puasa, kita dapat bersabar dalam menahan diri dari makan, minum, dan menjauhkan diri dari perilaku negatif. Ibadah yang dilakukan dengan kesabaran akan meningkatkan kualitas spiritual kita. Kesabaran juga sangat penting dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diuji melalui hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Dengan bersabar, maka dapat membantu kita dalam menjaga hubungan yang harmonis, meredakan konflik, dan membangun komunitas yang baik. Dengan demikian, kesabaran adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh arti dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengawalkan kesabaran dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita semua bersama-sama berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Semoga setiap kata yang saya sampaikan dan dengarkan hari ini dapat menjadi ladang kebaikan bagi kita semua. Mari kita semua dengan niat tulus dalam hati bahwa kita bersama-sama belajar dan meresapi keindahan kesabaran dalam cahaya petunjuk Allah. Terakhir, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan kesabaran. Semoga setiap langkah kita diisi dengan rahmat-Nya, dan setiap ujian yang kita hadapi menjadi jalan yang membawa kita mendekat kepadanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.